Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 2 April 2025 dalam Pekan Prapaskah yang keempat. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, dan akal budi kami, sehingga kami mampu memahami dengan baik firman-Mu hari ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghendaki siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi merupakan lanjutan dari bacaan Injil yang telah kita dengarkan dan renungkan di hari yang kemarin. Setelah Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda, orang-orang Yahudi bereaksi. Mereka mempertanyakan tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus.
Lalu Tuhan Yesus menanggapi mereka dengan menyatakan bahwa siapapun dan hal apapun tidak dapat membatasi karya Allah. Tuhan Yesus selalu berkarya sama seperti Bapa. Kebaikan hati Allah tidak dapat dibelenggu oleh pikiran-pikiran manusia. Yesus juga menyatakan bahwa karya yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Penyembuhan terhadap orang yang sudah sakit selama 38 tahun yang dilakukan oleh Yesus termasuk karya penyelamatan ilahi. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi tidak menangkap maksud dari Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka mempunyai cara berpikir yang dangkal. Mereka cenderung berpikir legalistik. Mereka juga memiliki prasangka yang buruk dengan sikap menghakimi ketika melihat orang yang baru sembuh itu memikul tilamnya. Selain itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga pikiran mereka cenderung tertutup untuk menerima penjelasan dari Tuhan Yesus. Nah, sahabat misioner yang terkasih, secara alamiah pikiran kita terbatas sebagai manusia. Maka dengan keterbatasan alami ini membuat kita untuk bergumul dan memahami karya Allah di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat kita pahami secara tuntas, dan kita perlu menyadari bahwa hal itu memang akan terjadi di dalam diri kita, dan kita perlu untuk bersikap rendah hati. Kalau kita dengan rendah hati mendengarkan Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat memahami banyak hal yang sulit. Seperti halnya misalkan adik-adik sedang belajar di sekolah. Awalnya akan terasa sulit, tetapi jika adik-adik sekalian belajar untuk mendengarkan dengan baik penjelasan dari guru, berusaha untuk belajar terus-menerus, maka kakak yakin adik-adik akan mampu untuk menyelesaikan latihan soal, walaupun soal yang tersulit sekalipun. Begitu juga halnya dengan iman kita terhadap Tuhan. Jika kita selalu berusaha untuk mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka iman kita juga akan berkembang, bahkan berkembang lebih dalam, lebih intim lagi dengan Tuhan. Dengan demikian, kita akan lebih bersukacita di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, sahabat misioner yang terkasih, dengan demikian kita akan lebih mudah untuk berdamai dan ikhlas menghadapi tantangan dan kesulitan kehidupan kita. Maka, mari adik-adik, kita selalu berusaha untuk mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat mendengarkan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.